kelas itu permanen, kalau performa itu temporary. Jadi kemarin yang kita lihat mengalahkan 7-0, mengalahkan MU itu, tapi menurut gua kemenangan ini nggak diraih dengan mudah. Yang pertama adalah lawannya nggak mau keluar menyerang. Halo, salam sehat teman-teman semua, dan juga selamat hari Minggu. Jadi ini video gue buat jam setengah 7 malam. Mungkin uploadnya sekitar jam 7 jam 8. Jadi pas menemani kalian yang mungkin sambil nunggu pertandingan. Mungkin lu fans Gunners nunggu pertandingan melawan Fulham di Craven Cottage, dan juga mungkin lu fans MU lagi nunggu pertandingan lawan Southampton di Old Trafford sambil ada bahan untuk olok-olok pendukung Liverpool ya, yang baru kalah dari Bournemouth 1-0. Oke. Eh Gue akan bahas tapi nggak dari itu dulu. Gue akan bahas 3 pertandingan ya. City yang menang tipis 1-0 dari Crystal Palace. Ya banyak yang nyinyir atau yang mungkin memandang remeh ya kemenangan City dari Crystal Palace. Tapi menurut gue kemenangan ini nggak diraih dengan mudah. Yang pertama adalah lawannya nggak mau keluar menyerang. Kemudian juga konsentrasi yang kita tahu mereka harus menyambut Leipzig dalam beberapa hari ke depan. Ini kira-kira berapa hari jaraknya ya? Ya 3 harian lah kurang lebih. Karena ini penting buat City, dan tentunya tapi mereka masih bisa menang ya. Dengan penguasaan bola yang luar biasa masifnya, dominannya, mereka nggak gampang ya menciptakan peluang ketika lawan itu bertahan total. Tapi mereka bisa menciptakan adalah kurang lebih gue hitung 3,5 chances. Jadi ada yang setengah half chances, ada yang full. Dan memang kalau kita lihat satu-satunya gol ini terkesannya seperti ya kayak dikasih wasit ya, karena memang pelanggarannya sangat minim. Cuman kalau kita lihat dalam tayangan ulang, kakinya Gundogan itu memang benar-benar diinjak. Jadi menurut gue memang pelanggaran, dan pemain bodoh mana yang tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan seperti itu. Artinya mereka sudah berusaha tampil positif, menyerang, menekan. Kemudian ada kesempatan itu datang, dan memang ada keinjakan ya, walaupun nggak keras ya. Kalau nggak dimanfaatkan ya rasa-rasanya bodoh ya. Jadi eksekusi yang sangat bagus banget dari Haaland, dan gue rasa ini juga membuat dia cukup lega ya, karena Haaland sudah cukup lama ya nggak bisa mencetak gol waktu away. Coba kita nyontek sedikit. Um, Ya bahkan ini waktu tampil away itu terakhir dia cetak away waktu lawan Bournemouth, dia cetak gol away kok. Tapi ya cuman dia memang baru bisa mencetak 2 gol dalam 4 laga terakhir. Jadi memang ini membuat dia juga begitu histeris. Bahkan setelah pertandingan kita lihat dia mukul-mukul temannya sendiri ya karena senang. Dan ini memberikan pressure juga buat Arsenal yang menjadi 2 poin ya saat video ini gua buat. Nah, walaupun nanti kalau Arsenal misalnya menang, bedanya jadi 5 lagi. Nah itu ya, jadi mereka masih on the track di Liga Champions, dan juga di Premier League. Bahkan di FA Cup juga dia masih ada sebenarnya. Mereka akan menghadapi Burnley peringkat 1 Championship Division setelah menghadapi Leipzig. Jadi mereka masih bisa treble nih. Ya, nanti gue bikin judulnya on the way treble mungkin City. Ya walaupun semuanya masih setengah-setengah semua nih. FA Cup masih jauh, Liga juga masih harus terus nge-push Arsenal yang memang nggak berhenti-berhenti tancap gas di atas walaupun sekali 2 kali slip, dan juga di FA Cup ya menghadapi Burnley walaupun ya dia tim Burnley ini tim bagus, tapi kan tetaplah kastanya berbeda. Oke, kita ke uh, Chelsea dulu, nanti Liverpool terakhir ya. Nah, Chelsea meraih kemenangan ketiga mereka dalam 3 laga terakhir, dan emang ini bukan kebetulan. Jadi peran dari owner ini juga penting ya. Kalau kita lihat setelah Todd Boehly memberikan ultimatum bahwa Chelsea tidak boleh kalah lagi 2 pertandingan, paling tidak dikasih minimal waktu itu, dan Graham Potter langsung menjawab dengan kemenangan beruntun, mengalahkan Leeds 1-0 dan juga mengalahkan Dortmund 2-0, sekaligus lolos ke perempat final Liga Champions. Dan kemarin ditambah lagi mereka menang 3-1 dari Leicester. Nah, apa yang menarik dari rentetan peristiwa Chelsea adalah walaupun memang ada turbulence di sana, ada adaptasi dari pemain baru yang bedol desa ya, banyak banget. Tapi yang terpenting adalah pemain itu masih bermain untuk Graham Potter. Ini yang gue bilang kemarin di video gue terkait dengan kemenangan Chelsea dari Dortmund. Selama pemain masih mau untuk main buat pelatih, ini masih sangat positif, masih aman sebenarnya. Dan ternyata memang betul. Mereka meraih 3 kemenangan beruntun dan hanya kebobolan 1 kali.
Ya dibandingkan sebelum rentetan kemenangan tersebut, mereka kalah 3 kali beruntun dan nggak bisa cetak gol. Jadi ada perubahan drastis yang dilakukan oleh Graham Potter ya. Nggak selalu soal taktik dan juga strategi, tapi mungkin juga motivasi atau apalah. Nah, itu dari Chelsea. Jadi mereka sekarang punya peluang nih masuk ke zona Eropa, walaupun masih jauh ya ke Liverpool di peringkat ke-5 itu di zona Europa League. Dari Chelsea itu bedanya 5 angka. Ya, 5 angka ya, 5 poin lah gitu ya. Nah, Liverpool sendiri di saat yang sama menunjukkan ketidakkonsistenan. Jadi ada yang mengatakan kelas itu permanen, kelas itu permanen kalau performa itu temporary. Jadi kemarin yang kita lihat mengalahkan 7-0 mengalahkan MU itu sebenarnya semi ilusi ya. Artinya memang eh, ketika kita bicara liga itu bicara endurance, bicara daya tahan. Nggak bisa lu satu menang lu satu hanya pertandingan lu menang terus lu berharap banyak, nggak bisa. Karena dulu gue masih ingat di sebuah koran di Inggris, Gary Neville mengatakan saya tidak keberatan satu musim kalah 2 kali dari MU, dari Liverpool, asalkan di akhir musim kita yang keluar sebagai juara, ya. Dan itu terbukti kemarin melawan Bournemouth, mereka tampil sangat buruk, ya sangat buruk. Bukan hanya soal kalahnya, tapi juga sangat buruk. Walaupun memang Bournemouth ini bukan tim yang mudah dikalahkan, ya. Sekali lagi peringkat mereka memang ada di bawah di nomor 17, tapi kengototan mereka, motivasi tim yang kita tahu sedang berjuang degradasi ini nggak mudah. Dan kita masih ingat di minggu sebelumnya juga Arsenal hampir kalah kalau bukan gara-gara ada buzzer beater dari Reiss Nelson ya. Nah, gue akan rinci ya. Satu lagi. Jadi dengan kekalahan Liverpool ini dan di saat yang sama Spurs menang dari lawannya. Dari Nottingham Forest, sehingga membuat akhirnya zona 4 besar ini untuk sementara waktu ini peringkat keempat ini ada di genggaman pole position ada di Spurs, karena Spurs menang 3-1, Liverpool sendiri kalah 1-0 ya. Nah, ini menarik sih. Jadi komparasinya berbeda jauh ketika Liverpool ngalahin MU dengan Liverpool kalah dari Bournemouth. Ada satu titik yang gue akan bahas di sini, yaitu peran dari Virgil van Dijk ya. Jadi nggak tahu kenapa kalau dulu kita ingat 2 musim lalu lah kurang lebih, atau musim lalu atau 2 musim lalu, sebenarnya kekuatan lini belakang dari Liverpool ini kan intinya tuh di Van Dijk dan juga di Alisson Becker. Dulu gue masih ingat rekannya atau duetnya Van Dijk cedera, diganti mau siapa aja, mau dengan Joe Gomez, mau dengan Joel Matip, nggak ada masalah selama ada Van Dijk dan Alisson Becker. Ya plus dengan wingback kanan dan kiri Thea dan Andy Robertson ya. Tapi kelihatannya sekarang justru kebalikannya. Kemarin satu-satunya gol yang tercipta bagi Bournemouth itu gue bisa memberikan tudingan adalah kepada Virgil van Dijk. Gerakan ini kan, gol ini diawali dari pergerakan dari Solenka ya, bacanya gimana sih? Di sisi kanan ya, di sisi kanan. Kemudian dia pokoknya dari pemain Bournemouth di sisi kanan lah. Nah, awal itu yang nge-cover kan sebenarnya kan si Van Dijk. Kemudian nggak tahu kenapa, memang ada cover dari si Robertson kalau nggak salah. Tapi intinya dilepas sama Van Dijk. Dilepas, kemudian di cutback, ya udah selesai, langsung dieksekusi oleh Billing ya. Oleh Ouattara ya, oleh Ouattara yang dari kanan. Nah, kita bukan bicara soal skill ya, tapi soal disiplin, soal mentalitas. Kok bisa-bisanya pemain seperti Virgil van Dijk itu melepas pergerakan lawan di area yang sangat berbahaya dan berakhir pada konsekuensi yang sangat fatal begitu ya. Dan ini yang nggak ngerti, ada sesuatu yang terjadi mungkin di lini belakang dari Liverpool ya. Pemain seperti Virgil van Dijk ini gue juga nggak ngerti. Ini yang pertama. Yang kedua, berkali-kali gue mengatakan Diogo Jota ini sangat pantas untuk menjadi tim utama saat ini selepas Sadio Mane. Ya, kita belum bicara dulu Darwin Núñez lah ya, atau siapapun, atau Gakpo. Tapi kita lihat, gue lupa ya di pertandingan kapan gitu si Jota itu mainnya bagus banget.
Sebentar ya, gue lihat dulu ya. Kalau nggak, lawan Wolverhampton, dia kan baru balik cedera tuh. Di pertandingan itu dia dimainin dan tampil bagus banget. Tapi gue nggak ngerti kemudian dia nggak terlalu diberikan kesempatan, ya kan? Nah kemarin ketika di babak pertama mereka tertinggal 1-0, kemudian dimasukkanlah si Diego Jota dan langsung memberikan impact luar biasa ya. Di awal-awal di menit ke-49 ya ada peluang dari Diego Jota sendiri yang dia rebut dari tengah, dia turnover jadi pressing. Tapi memang tendangannya masih bisa ditepis oleh Neto ya. Nah, kemudian menit ke-68 penaltinya salah. Itu kan gara-gara Diego Jota juga, ya kan? Tandukan dia kemudian mengenai tangan ya kalau nggak salah. Pokoknya gara-gara Jota lah dan akhirnya dieksekusi oleh Mohamed Salah. Sayang tendangannya nembak burung atau keluar menyamping ya. Jadi menurut gua Diego Jota ini sangat sayang kalau nggak dimaksimalkan sejak menit pertama. Ya, apalagi kita tahu punya motivasi untuk membuktikan diri bisa sebagai penggantinya Mane. Ini kelihatan banget ya. Tapi gue bingung kenapa dia selalu dicadangkan. Dan setelah mereka ketinggalan 0-1, dimasukin Jota lebih baik. Tapi udah terlambat. Ya bahkan ada penalti pun tidak berhasil mereka eksekusi. Dan akhirnya ya kalah 1-0 dan akhirnya orang rame lagi tuh bikin meme ya bahwa apa ya ini ngeprank lah istilahnya Liverpool ketika bisa mengalahkan MU 7-0 ya. Tapi yang jelas persaingan belum selesai, masih ada mungkin sekitar berapa pertandingan lagi nih ya. Macam-macam ya soalnya bolong-bolong nih, ompong-ompong, ada yang udah main 25 kali, ada yang udah main 27 kali, ada 26 kali. Ya anggaplah ini sekarang rata-rata udah main 26 kali, jadi masih ada 12 pertandingan lagi. Masih ada 36 poin yang bisa diperebutkan, jadi akan seru nanti. Jadi cuma kalau gue bilang sih ya kalau zona Liga Champions sudah pasti milik Arsenal dan City ya, udah pasti. Tinggal nanti 2 tiket lagi diperebutkan antara MU, Spurs dan juga Liverpool. Mungkin juga dengan Chelsea ya, karena Chelsea walaupun urutannya sekarang saat ini 10, tapi cukup grafiknya naik. Kita nggak pernah tahu karena yang terpenting adalah bukan di awal musim, tapi bagaimana di sisa musim ini bisa tampil dengan bagus. Mungkin itu dulu. Nanti setelah ini gue akan bikin video hasil pertandingan MU dan Arsenal. Terima kasih sudah nonton. Salam sehat.